3 hari lalu, aku masih mencium aroma Kamboja di pusara istriku. Hari ini, anak kandungku sendiri mengganti semua kunci rumah dan membuangku ke jalanan seperti sampah. Dia pikir dia sudah menang saat pesta pora di atas penderitaanku. Tapi, dia lupa satu hal. Surat wasiat rahasia yang tersembunyi di balik meja rias ibunya. Apa sebenarnya isi pesan terakhir itu sampai membuat nyawa dan akal sehatnya hilang dalam semalam? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma bunga Kamboja masih tercium samar di sudut ruang tamu. Meskipun kilopak layunya sudah dibersihkan sejak kemarin sore, Pak Surya duduk terpekur di kursi kayu jati kegemaran istrinya. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah bingkai foto di atas meja. Di sana, mendiang istrinya tersenyum begitu cantik dengan kebaya warna krem yang selalu ia banggakan. Baru 3 hari tanah di pemakaman itu basah. Namun sunyi di rumah ini terasa seperti sudah bertahan-tahan lamanya. Pak Surya merasa separuh jiwanya ikut terkubur di bawah nisan kayu yang masih baru itu. Suara langkah kaki yang kasar membuyarkan lamunannya. Raka, putra tunggalnya, masuk ke ruangan dengan langkah terburu-buru. Tidak ada kesedihan di wajah pemuda itu. Yang ada hanyalah raut wajah tidak sabar. Seolah-olah suasana duka ini adalah beban yang menghambat langkahnya. Raka tidak duduk di samping ayahnya untuk menghibur atau sekadar bertanya apakah sang ayah sudah makan. Ia justru mulai membuka lemari-lemari kecil di pojok ruangan, membongkar laci, dan melempar beberapa kertas ke atas meja. Pak Surya hanya bisa memperhatikan dengan dada yang terasa sesak. Apa yang kamu cari, Raka? Ibumu baru saja pergi. Setidaknya, biarkan rumah ini tenang sebentar saja, ucap Pak Surya dengan suara parau yang hampir habis karena terlalu banyak menangis. Suaranya gemetar, menahan segala perih yang menghujam jantungnya. Ia berharap anak satu-satunya itu akan berbalik dan memeluknya, membagi beban kehilangan yang amat berat ini. Namun, harapan itu pupus ketika Raka justru mendengus kasar dan menoleh dengan tatapan yang sangat asing. Raka menatap ayahnya seolah-olah Pak Surya adalah orang asing yang menumpang di rumah itu. Ia membanting sebuah map plastik ke lantai dan berteriak bahwa ia tidak punya waktu untuk berbasa-basi soal kesedihan. Menurutnya, hidup harus terus berjalan, dan berjalan baginya berarti menguasai semua harta yang ditinggalkan sang ibu. Pak Surya terperangah melihat perubahan sikap anaknya yang begitu drastis. Selama ini ia tahu Raka memang ambisius, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa keserakahan bisa menghapus rasa bakti dalam sekejap. Ayah tidak perlu ikut campur urusan dokumen ini. Ibu sudah tidak ada. Jadi semua ini sekarang adalah urusanku. Ayah sudah tua, lebih baik diam saja di kamar, dan jangan banyak tanya, kata Raka dengan nada ketus yang menyakitkan hati. Ia terus membongkar isi lemari tanpa mempedulikan air mata ayahnya yang kembali luruh. Pak Surya merasa dunia bener-bener telah kiamat. Istri yang menjadi sandarannya telah tiada. Dan kini anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang berubah menjadi sosok monster yang hanya peduli pada angka-angka di atas kertas. Siang itu berlalu dengan penuh ketegangan. Raka mulai memanggil beberapa orang ke rumah untuk mendata barang-barang mewah. Tanpa seizin Pak Surya, Raka mulai menandai mana barang yang akan dijual dan mana yang akan ia simpan. Setiap kali Pak Surya mencoba melarang, Raka selalu membalas dengan bentakan yang semakin keras. Puncak dari semua itu adalah ketika Raka menyuruh beberapa orang suruhannya untuk mengemasi baju-baju mendiang ibunya ke dalam kantong plastik hitam besar. Pak Surya mencoba mempertahankan baju-baju itu. Baginya, pakaian itu adalah satu-satunya benda yang masih menyimpan wangi tubuh istrinya. Ia memeluk salah satu kebaya istrinya dengan erat, sambil memohon agar Raka tidak membuangnya. Namun, dengan kasarnya, Raka menarik baju itu dari tangan ayahnya, yang rentah hingga Pak Surya tersungkur di lantai dingin. Raka membuang kantong-kantong berisi kenangan itu ke halaman depan, membiarkannya tergeletak seperti tumpukan sampah yang tidak berharga di bawah terik matahari. Sambil menahan sakit di pinggangnya, Pak Surya melihat keluar jendela. Ia melihat tumpukan baju itu. Benda yang dulu begitu disayangi istrinya, kini diperlakukan layaknya barang busuk. Di saat itulah ia sadar bahwa anak yang berdiri di depannya bukan lagi Raka yang dulu sering ia timang. Sosok di depannya adalah seorang manusia yang telah buta karena kilauan harta. Rasa sakit karena kehilangan istri
kini bertumpuk dengan luka akibat pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Pak Surya hanya bisa meratapi nasibnya, tidak menyadari bahwa besok akan ada badai yang lebih besar yang akan mengusirnya dari tempat yang ia sebut rumah. Matahari baru saja naik ketika kebisingan di luar kamar mengejutkan Pak Surya dari tidur ayamnya yang tidak nyenyak. Suara dentum palu dan bor beradu dengan tawa keras Raka yang terdengar sangat tidak pantas di sebuah rumah yang masih dalam masa berkabung. Dengan langkah gontai, Pak Surya membuka pintu kamar dan mendapati beberapa orang asing sedang sibuk mengganti seluruh gagang pintu dan kunci di rumah itu. Raka berdiri di tengah ruangan sambil memegang secangkir kopi, tampak sangat puas dengan apa yang sedang dikerjakannya. "Pak," Surya bertanya dengan suara gemetar mengenai apa yang sedang terjadi. Namun Raka hanya meliriknya dengan tatapan meremehkan, tanpa rasa ragu sedikit pun. Raka menyerahkan sebuah tas kain kusam yang sudah terisi beberapa helai pakaian milik Pak Surya. Ia mengatakan bahwa mulai hari ini, rumah ini sudah tidak lagi memiliki ruang untuk sang ayah. Raka beralasan bahwa rumah ini terlalu besar untuk orang tua yang hanya bisa meratap. Dan ia berencana merenovasi seluruh ruangan untuk dijadikan tempat berkumpul pun men bisnisnya. Dada Pak Surya terasa sesak, seolah ada beban ribuan ton yang menghimpit jantungnya. Ia mencoba mengingatkan Raka bahwa rumah ini dibangun dengan keringat dan air mata bersama mendiang ibunya. Namun Raka justru tertawa terbahak-bahak. Dengan kasarnya, Raka menarik lengan ayahnya menuju pintu depan. Pak Surya yang sudah renta tidak mampu melawan tenaga anaknya yang masih muda dan penuh ambisi buruk itu. Ia terseret hingga ke teras rumah. Sementara orang-orang, suruhan Raka terus bekerja mengganti kunci tanpa rasa iba sedikit pun di depan matanya sendiri. Pak Surya melihat sisa-sisa barang peninggalan istrinya, termasuk vas bunga kesayangan dan album foto lama, dilempar begitu saja ke atas bak truk sampah yang sudah menunggu di pinggir jalan. Pak Surya berteriak memohon agar setidaknya album foto itu diberikan kepadanya. Namun Raka justru membanting pintu depan dengan keras, tepat di depan wajah ayahnya. Suara kunci yang berputar dari dalam menjadi tanda bahwa akses Pak Surya ke kehidupannya yang lama telah terputus total, Pak. Surya berdiri terpaku di depan gerbang yang kini sudah digembok dengan rantai baru. Ia memanggil nama anaknya berkali-kali sampai suaranya serak. Tetapi yang terdengar dari dalam hanyalah musik keras yang mulai diputar sebagai tanda perayaan kekuasaan. Raka, tetangga sekitar, hanya berani mengintip dari balik tirai. Tidak ada yang berani ikut campur dalam urusan keluarga yang sedang panas itu. Dengan tas kecil di pundaknya dan hati yang hancur berkeping-keping, Pak Surya melangkah pergi meninggalkan rumah yang telah ia tempati selama 30 tahun tanpa tahu kemana kaki harus melangkah. Malam jatuh dengan sangat cepat, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Surya duduk di sebuah halte bus yang sudah sepi, merapatkan jaket tipisnya yang mulai lembab oleh embun. Ia tidak punya tujuan, tidak punya uang tunai yang cukup, dan ponselnya pun tertinggal di dalam kamar saat ia diusir paksa tadi pagi. Perutnya mulai keroncongan karena sejak pagi belum ada satupun butir nasi yang masuk ke kerongkongannya. Namun, rasa lapar itu tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya saat membayangkan Raka mungkin sedang tidur nyenyak di atas penderitaannya ketika hujan gerimis mulai turun. Pak Surya memutuskan untuk berjalan kaki menuju sebuah masjid kecil yang lampunya masih temaram di ujung jalan. Ia berharap bisa menumpang tidur di selasar atau setidaknya mendapatkan air minum untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Di dalam masjid yang sunyi itu, ia bersujud lama sekali, menumpahkan segala aduan kepada Sang Pencipta. Dalam doa yang penuh isak tangis, ia tidak mengutuk anaknya. Ia hanya meminta kekuatan agar bisa bertahan hidup satu hari lagi. Saat ia sedang terduduk lesu di tangga masjid sambil mengusap matanya yang basah, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang masjid. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi namun tampak lelah keluar dari mobil itu. Pria itu adalah Pak Baskara, pengacara kepercayaan mendiang istrinya yang sudah lama tidak ia temui. Pak Baskara awalnya ragu, namun setelah mendekat dan mengenali wajah tua yang malang itu, ia hampir tidak percaya melihat klien, sekaligus sahabat lamanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pak Baskara segera memapah. Pak Surya masuk ke dalam mobilnya yang hangat. Ia bertanya dengan penuh kekhawatiran, mengapa Pak Surya berada di sana sendirian di tengah malam yang dingin. Dengan suara terbata-bata, Pak Surya menceritakan semua perlakuan Raka tentang pengusiran itu.
dan tentang barang-barang istrinya yang dibuang seperti sampah. Pak Baskara terdiam lama. Rahangnya mengeras menahan amarah mendengar kebiadaban Raka yang sudah keterlaluan. Sambil menyodorkan sebotol air minum, Pak Baskara menarik napas panjang dan menatap Pak Surya dengan sorot mata yang penuh rahasia. Ia mengatakan bahwa pertemuan malam ini mungkin adalah jawaban atas doa-doa Pak Surya. Pak Baskara mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, istrinya sebenarnya sudah mengantisipasi tabiat buruk Raka yang memang sudah terlihat sejak lama. Ada sebuah amplop coklat yang tersegel rapat di kantor pengacara. Sebuah wasiat yang hanya boleh dibuka jika Pak Surya berada dalam kesulitan atau diperlakukan tidak layak oleh anaknya sendiri. Malam itu, di bawah rintik hujan, harapan baru mulai muncul di hati Pak Surya. Sementara di sisi lain kota, Raka tidak tahu bahwa kehancurannya sedang mulai berproses. Suara dentum musik yang memekakan telinga merobek kesunyian malam di kompleks perumahan yang biasanya tenang itu. Raka berdiri di balkon lantai 2 dengan segelas minuman mahal di tangannya, menatap halaman rumah yang kini dipenuhi oleh mobil-mobil mewah milik teman-temannya. Tidak ada lagi sisa wangi bunga Kamboja atau suasana duka yang mencekam. Ruang tamu yang dulunya merupakan tempat ibunya merajut, kini telah berubah menjadi lantai dansa yang penuh dengan asap rokok dan tawa riuh rendah. Raka merasa seperti raja yang baru saja memenangkan peperangan besar setelah berhasil menyingkirkan ayahnya yang ia anggap sebagai beban sejarah. Teman-temannya yang parasit terus memuji keberanian Raka dalam mengambil alih kekuasaan keluarga. Mereka bersulang untuk kebebasan baru Raka, dan tentu saja untuk harta warisan yang mereka pikir telah jatuh sepenuhnya ke tangan pemuda itu. Raka dengan sombongnya memamerkan jam tangan emas milik mendiang ayahnya yang ia ambil paksa dari laci meja rias, seolah-olah benda itu adalah piala kemenangannya. Ia tidak sedikit pun memikirkan di mana ayahnya tidur malam ini, atau apakah orang tua itu masih memiliki kekuatan untuk bernapas di tengah dinginnya aspal jalanan. Di tengah pesta yang semakin liar, Raka mulai menandatangani beberapa dokumen pembelian mobil sport baru yang sudah lama ia idamkan. Ia merasa saldo di rekening ibunya yang ia yakini akan segera cair adalah sumur tanpa dasar yang tidak akan pernah kering. Ia bahkan sudah merencanakan untuk merobohkan pavilion belakang rumah, tempat favorit ibunya berkebun, untuk dijadikan kolam renang pribadi. Keserakahan telah menutup mata batinnya rapat-rapat, membuatnya lupa bahwa setiap perbuatan zalim selalu meninggalkan jejak yang akan menuntut balas pada waktunya. Sendiri, malam itu berakhir dengan kekacauan di dalam rumah. Botol-botol kosong berserakan di atas karpet mahal yang dulu dirawat dengan penuh kasih oleh ibunya. Beberapa perabot jati yang bersejarah tergores oleh ulah tamu-tamu Raka yang tidak tahu tata krama. Raka tertidur di sofa ruang tamu dengan senyum kemenangan, tanpa menyadari bahwa di sebuah kantor pengacara yang tidak jauh dari sana, sebuah dokumen tua sedang dibacakan yang akan segera mengubah senyumnya menjadi jeritan keputusasaan yang tiada akhir. Di sebuah ruangan kantor yang tenang dan beraroma, Pak Surya duduk berhadapan dengan Pak Baskara. Cahaya lampu meja menyinari sebuah amplop coklat besar yang segelnya masih utuh, bertanda tangan mendiang istrinya. Dengan tangan gemetar, Pak Surya memperhatikan Pak Baskara yang mulai membuka dokumen tersebut dengan sangat hati-hati. Ternyata, selama ini istrinya sudah mengetahui borok-borok Raka, termasuk kebiasaan berjudi dan penggelapan dana di perusahaan keluarga yang dilakukan secara diam-diam oleh anak mereka sendiri. Pak Baskara mulai membacakan isi wasiat itu dengan suara yang berat namun tegas. Di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh aset rumah, tanah, dan saham perusahaan sebenarnya tidak pernah diwariskan secara langsung kepada Raka. Istri Pak Surya telah memberikan kuasa penuh kepada sebuah yayasan panti asuhan jika terjadi kondisi di mana Pak Surya diperlakukan secara tidak layak atau diusir dari rumah. Wasiat itu adalah sebuah jaring pengaman yang telah disiapkan sang ibu untuk melindungi suaminya dari kebengisan anak kandung mereka sendiri yang sudah kehilangan nurani. Surat itu juga melampirkan bukti-bukti transaksi ilegal yang dilakukan Raka selama setahun terakhir. Istri Pak Surya sengaja menyimpan bukti itu sebagai senjata terakhir jika Raka mencoba berbuat nekat. Pak Surya hanya bisa menunduk. Air matanya menetes mengenai meja kayu itu, bukan karena menyesali hartanya, melainkan karena sedih memikirkan betapa istrinya harus menanggung beban rahasia ini sendirian
sebelum ia mengembuskan napas terakhir. Ia merasa sangat terpukul mengetahui bahwa anak yang ia cintai ternyata sudah lama merencanakan pengkhianatan sebesar ini. Pak Baskara meletakkan dokumen itu dan menatap Pak Surya dengan penuh dukungan. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya bukti pengusiran kemarin, secara otomatis seluruh hak asuh harta tersebut berpindah tangan hari ini juga. Raka tidak lagi memiliki hak atas 1 sen pun. Bahkan ia sekarang berada dalam posisi terancam penjara karena penggelapan dana perusahaan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Pak Surya menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan lagi soal harta, melainkan soal keadilan yang harus ditegakkan agar Raka menyadari bahwa dunia tidak bisa diputar hanya dengan modal keserakahan. Pagi itu, Raka terbangun dengan kepala yang berat akibat sisa pesta semalam. Ia baru saja hendak memanggil pelayan untuk membawakannya air minum ketika suara ketukan pintu yang sangat keras mengejutkannya. Dengan emosi yang meluap, ia membuka pintu depan dan bersiap untuk membentak siapapun yang berani mengganggu tidurnya. Namun, kemarahannya langsung luruh menjadi ketakutan saat melihat Pak Baskara berdiri di sana bersama beberapa petugas kepolisian dan pihak dari pengadilan yang membawa surat penyitaan resmi. Raka mencoba tertawa dan menganggap ini semua adalah lelucon. Namun, raut wajah Pak Baskara yang dingin membuatnya terdiam 1000 bahasa. Petugas mulai membacakan surat perintah pengosongan rumah dan pembekuan seluruh aset atas nama keluarga Surya. Raka berteriak histeris, mengklaim bahwa ia adalah pewaris tunggal. Namun Pak Baskara dengan tenang menunjukkan salinan wasiat rahasia dan bakti-bakti penggelapan dana yang ia lakukan. Dalam sekejap, semua teman pesta Raka yang masih ada di sana langsung melarikan diri, tidak mau ikut terseret dalam masalah hukum yang membelitnya. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Raka saat ia melihat satu persatu barang-barang mewahnya disita. Ia mencoba menghubungi kolega bisnisnya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Karena kabar tentang kebangkrutannya dan tuntutan pidana sudah tersebar luas di kalangan pengusaha. Raka yang tadinya merasa seperti raja, kini hanya berdiri dengan pakaian kusut di halaman rumah yang kini bukan lagi miliknya. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang di saku. Dan yang paling mengerikan adalah tuntutan utang dari para rentenir yang kini mulai berdatangan, mencari keberadaannya. Di ujung jalan, ia melihat sebuah mobil hitam yang ia kenali lewat perlahan. Di dalamnya, Pak Surya menatapnya dengan pandangan sedih yang sangat dalam. Sebuah pandangan yang tidak mengandung dendam, namun penuh dengan kekecewaan yang tak terlukiskan. Mobil itu terus melaju tanpa berhenti, meninggalkan Raka yang mulai berteriak-teriak tidak jelas di pinggir jalan. Tekanan yang datang bertubi-tubi, mulai dari kehilangan harta hingga ancaman penjara, mulai merambat masuk ke dalam sel-sel otaknya, menciptakan retakan yang perlahan, namun pasti akan menghancurkan kewarasannya selamanya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan beban berat yang kini menghimpit pundak Raka. Di sebuah gang sempit yang pengap, ia duduk meringkuk di atas tumpukan kardus bekas. Pakaian mahalnya kini telah kusam dan robek di beberapa bagian. Sisa-sisa kemewahan yang kini justru menjadi ejekan bagi dirinya sendiri. Sejak pengusiran resmi itu, ia tidak punya tempat untuk pulang. Rekening banknya telah membeku total, dan setiap kali ia mencoba menghubungi teman Temonia yang dulu berpesta pora di rumahnya, hanya nada sibuk atau makian yang ia terima. Raka kini menjadi buronan para penagih utang yang beringas. Setiap kali ia melihat bayangan orang yang lewat, jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Ia terus-menerus meraba saku celananya, berharap menemukan satu keping uang logam yang mungkin tertinggal, namun hasilnya nihil. Perutnya melilit karena rasa lapar yang sudah melewati batas. Sementara tenggorokannya terasa seperti terbakar karena dehidrasi. Di titik inilah, memori tentang ayahnya yang ia usir paksa mulai muncul di kepalanya. Namun, bukannya rasa sesal, justru kebencian yang semakin memuncak yang ia rasakan. Tekanan mental yang datang, bertubi-tubi, mulai mengikis kewarasan Raka. Ia seringkali berbicara sendiri, menghitung angka-angka fiktif di udara, seolah-olah ia masih memegang kendali atas perusahaan besar. Bayang-bayang tumpukan uang dan sertifikat rumah terus menari di depan matanya. Namun setiap kali ia mencoba menggapainya, bayangan itu berubah menjadi wajah ibunya yang menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Raka mulai berteriak di tengah malam, memaki kegelapan dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas kehancuran yang ia buat. Suatu malam, ketika hujan turun dengan sangat deras,
Raka ditemukan pingsan di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Ia meracau tentang emas yang tertimbun di bawah lantai dan mengaku sebagai pemilik kota ini. Ketika petugas keamanan mencoba membantunya, Raka justru menyerang mereka dengan brutal, menganggap mereka adalah pencuri yang ingin merampas mahkotanya. Tidak ada lagi cahaya kecerdasan di matanya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang mengerikan. Raka telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya yang selama ini ia gunakan untuk menipu dan menyakiti orang-orang terdekatnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu merobohkan istana pasir Raka di sebuah panti asuhan yang asri di pinggiran kota. Pak Surya tampak sedang duduk di taman sambil memperhatikan anak-anak kecil yang berlarian dengan riang. Sesuai dengan wasiat istrinya, seluruh harta mereka kini telah dialihkan untuk mengelola panti ini. Pak Surya menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar angka di rekening, melainkan mengejar senyuman dari anak-anak yatim yang kini menganggapnya sebagai kakek mereka sendiri. Pak Baskara datang berkunjung sore itu, membawa sebuah laporan medis yang sudah lama tidak Pak Surya tanyakan. Dengan helaan napas panjang, Pak Baskara menceritakan kondisi Raka yang kini berada di bangsal rumah sakit jiwa yang dikelola oleh pemerintah. Kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Pak Surya mendengarkan dengan wajah tenang, namun penuh kesedihan. Ia telah memaafkan anaknya, namun ia tahu bahwa ada hukum alam yang tidak bisa ia intervensi. Ia memilih untuk tidak berkunjung, bukan karena dendam, tetapi karena ia tahu kehadirannya hanya akan memperparah delusi Raka yang merasa ayahnya ingin mengambil hartanya. Kembali di sebuah ruangan sempit dengan dinding yang catnya sudah mengelupas di rumah sakit jiwa, Raka duduk bersila di atas lantai yang kotor. Rambutnya sudah tidak keruan dan kukunya hitam memanjang. Di kepalanya melingkar sebuah rangkaian dari kawat jemuran dan plastik bekas yang ia anggap sebagai mahkota raja. Setiap kali perawat datang membawa nampan berisi makanan sederhana, Raka akan berteriak bahwa makanan itu adalah hidangan kerajaan yang diracuni. Ia lebih memilih untuk memunguti sisa makanan yang jatuh ke lantai, memakannya dengan lahap, sambil bergumam tentang investasi saham dan keuntungan miliaran rupiah. Raka terjebak dalam delusi permanen yang menyiksa. Baginya, ia masihlah penguasa kaya raya yang sedang beristirahat di istananya. Ia seringkali terlihat memberikan perintah kepada dinding kosong, tertawa sendirian, dan sesekali menangis histeris memanggil nama ibunya. Namun, pintu ruangan itu tetap terkunci dari luar, menutup rapat aksesnya ke dunia nyata yang sudah lama ia khianati. Ia akan menjalani sisa hidupnya dalam kegilaan yang absolut, tanpa pernah lagi merasakan hangatnya pelukan keluarga atau lembutnya tempat tidur yang dulu ia rebut dengan cara yang keji. Sementara itu, Pak Surya bangkit dari kursinya untuk memeluk salah satu anak panti yang menangis karena terjatuh saat bermain. Ia tersenyum tipis ke arah langit, merasa bahwa istrinya pasti bahagia melihat harta mereka akhirnya jatuh ke tangan yang benar. Di bawah sinar matahari terbenam yang hangat, Pak Surya memulai hidup barunya dengan hati yang lapang, meninggalkan beang-beang masa lalu yang kelam di belakangnya. Keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri, memisahkan antara kasih sayang yang tulus dan keserakahan yang membutakan.